Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Priyadi Saputra, mahasiswa Aurora Perindo 2C dengan NIM 20071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah review jurnal Pharmacology of A dengan judul pemberian antibiotika rasional pada infeksi mata. Mikrobiologi mata dan infeksi mata. Pertama, infeksi mata dapat mengenai bola mata dan bangunan yang melapisi bangunan adnexa, kulit dan jaringan lunak sekitar mata. Secara klinis, infeksi mata mempunyai spektrum klinik dari infeksi ringan sampai keadaan gawat darurat dan infeksi yang tidak berpengaruh pada tajam penglihatan sampai yang menyebabkan kebutaan. Kedua, pengobatan infeksi yang memegang peranan penting ialah pemberian antibiotika yang memberi sifat bakterisidal maupun bakteriostatik, di mana obat terakhir ini memerlukan sistem imun yang baik untuk membasmi kuman. Penyebab pemilihan obat secara rasional meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat lama pemberian, dan harganya murah. Mikrobiotik mata dan infeksi mata. Pertama, infeksi pada mata dapat berupa infeksi dengan spektrum yang luas mengenai jaringan mata mulai dari bagian depan bola mata, bagian belakang bola mata, sampai dengan adnexa dan jaringan sekitar. Misal, blefaritis, hordeolum, externum, hordeolum, internum, konjungtivitis, keratitis yang dapat melanjut menjadi oklus kornea, skleritis, dekriodenitis, knakulitis, dekriosisitis, selutitis, preseptal, dan selulitis optira. Sedangkan infeksi pada segmen belakang bola mata berupa endoflammitis dan panoftamitis yang tidak hanya meningkatkan morbiditas penyakit pada mata, tetapi yang lebih parah lagi ialah menyebabkan kebutaan. Infeksi bagian belakang bola mata dapat terjadi melalui salah satu cara berikut, yaitu sebagai akibat operasi intraokuler serta trauma penetrasi bola mata, perluasan lanjut dari keratitis atau oklus kornea, serta penyebaran hematogen dari infeksi yang berasal dari tempat yang jauh. Keratitis bakterial merupakan salah satu infeksi yang mengancam kebutaan. Kuman dan merupakan kuman yang dapat merusak epitel dan stoma kornea secara progresivitas sehingga menyebabkan perforasi kornea atau melanjutkan menjadi endoflammitis. Prinsip umum pemakaian antibiotika. Antibiotika yang mampu membutuhkan kuman mempunyai sifat bakterisidal, sedangkan yang menghambat pertumbuhan kuman bersifat bakteriostatik. Pemakaian obat bakteriostatik memerlukan bantuan sistem imun untuk eradikasi dan membersihkan kuman. Keratitis dan endoflammitis adalah infeksi di jaringan yang avaskuler. Di mana di kedua tempat ini sistem imun tidak cukup kuat untuk mengontrol infeksi kuman guna mencegah squeal yang menyebabkan kebutaan. Dalam waktu 24 jam, kuman berkembang biak dan menghasilkan
toksin dan enzim-enzim perusak sehingga menghancurkan fungsi dan jaringan mata. Pemberian antibiotik secara topikal pada umumnya mampu mengantarkan antibiotika pada tempat infeksi dengan konsentrasi tinggi. Antibiotika topikal harus dapat menembus epitel kornea, yaitu suatu membran permeabel selektif yang dilapisi oleh lapisan air mata, kemudian melewati beberapa struktur segmen depan bola mata, yaitu lensa dan zonula zini, dan UV anterior sebelum masuk ke dalam vitreous. Pada konjungtivitis dan keratitis, antibiotika langsung diteteskan pada tempat infeksi, tetapi pada endoflamitis antibiotika harus melalui kornea dan humor aqueous sehingga konsentrasi terapeutik antibiotika dan yang tidak tercapai. Cara pemberian antibiotika. Prognosis endoflamitis jelek meskipun sudah diberikan antibiotika progresif secara topikal, penetral, dan prebiotikal karena tidak dicapai konsentrasi antibiotika yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan pemberian antibiotika secara intravitreal untuk mencapai kadar antibiotika yang cukup dalam waktu relatif lama. Hanya saja sifat toksik keratina yang menjadi masalah, contohnya dosis gentalmitis 100-400 PUG, cefazolin atau methicillin 2 mg, amikacin 400 UG, dan vancomycin 1 mg karena dekatnya rentan dosis toksik dan dosis terapeutik dari amigdalikosida. Maka obat ini harus diinjeksikan di bagian depan atau tengah vitreous untuk mencegah dosis berlebih di dekat retina. Antibiotika parental diindikasikan untuk selulis preseptal, selulis orbita, deseritis, dan sebagai tambahan pada pengobatan endoflamitis atau keratitis yang meluas di sklera. Ancaman ruptur kornea yang sudah terjadi ruptur kornea. Selain itu, konjungtivitis gonorrhea pada usia berapapun pada neonatus seharusnya diobati dengan antibiotika parenteral. Antibiotika topikal efektif dan aman digunakan sebagai prebiotikal endoflamitis post operatif dan trauma penetrasi. Antibiotika topikal baik diberikan 24 jam sebelum operasi intraokuler untuk menurunkan jumlah kuman dan fornik konjungtiva. Injeksi antibiotika subkonjungtiva juga efektif untuk mencegah endoflamitis post-operatif. Tetapi karena efek samping pemakaian amigdalisida, yaitu pendarahan dan efek toksik, maka cefalosporin lebih disenangi. Sekarang injeksi subkonjungtiva post-operatif ini sudah ditinggalkan dan diganti dengan obat topikal golongan quinolone yang mempunyai efektivitas yang sama dan efek samping yang sangat minimal, misal gefloxetin atau moxifloxacin. Dasar prinsip pemakaian antibiotika secara bijak terdiri dari
Dasar prinsip pemakaian antibiotika secara bijak terdiri dari pemilihan antibiotika yang tepat, meliputi diagnosis klinik yang tepat, mengetahui pola sensitivitas, mengetahui efektivitas berdasarkan hasil uji klinik, perkiraan sensitivitas terhadap kuman penyebab farmakokinetik obat, status imunokompeten, spektrum kerja yang cukup, bukan broad spektrum, dan kombinasi antibiotika. Penggunaan antibiotika yang benar meliputi dosis obat, lama pengobatan, grup antibiotika, strategi pengobatan, dan perespan obat, pemberian obat, pencatatan. Sebagai tambahan yang juga dapat dikerjakan secara bersama meliputi Suvriflas, pola sensitivitas antibiotika, monitoring pemakaian antibiotika, tindakan alternatif dari pemberian antibiotika dan program pengendalian infeksi yang terintegrasi. Harus selalu ditekan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, Prihadi Saputra, dari kelas 2C dengan NIM 20071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.